Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Jika kualitas dua kalimat syahadat seorang hamba itu benar, maka apa yang dia cita-citakan dalam urusan agama itu akan tersampaikan. Ialah maksudnya adalah kaitan dengan jika seorang itu jujur kepada Allah, jujur kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu apa yang dia cita-citakan, apa yang dia kejar selama ini akan sampai, yaitu kaitan dengan agama. Betapa banyak kita mendengar misal seorang itu belajar bahasa Arab sulit, ya, gagal. Misal pun sudah ketemu dengan pengajar yang benar, bagaimana ketika ketemu pengajar yang bukan di bidangnya, hanya bisa tapi bukan bagian seorang yang dia itu sebagai alim Rabbani. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pondasi, dua kalimat syahadat ini pondasi. Benar tidaknya seorang, semangat tidaknya seseorang menggapai urusan akhirat itu kaitan dengan benar tidaknya seseorang yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yaitu syahadat yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak misal seorang itu ketika menjelang Ramadan dia uangnya cekak, uangnya sedikit, dananya sedikit, dia sedih. Iya, ya, misal kepala rumah tangga sedih tidak bisa mencukupi anak istrinya. Namun apakah dia sudah sedih kaitan dengan urusan agama dari anak istrinya kurang atau tidak? Begitu juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu kita mengikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan menjelaskan, dua kalimat syahadat ini menjadi pondasi amal seorang itu ketika ikhlas untuk Allah. Syarat diterimanya ibadah seseorang, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus mutabaah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semakin hari semakin semakin seperti menggenggam bara api. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu jujur kepada Allah, tidak mungkin Allah itu akan mempersulit dirinya, tidak. Apa yang dia minta akan diberikan. Saya ingin bisa bahasa Arab, dia jujur tidak? Jujur dari niatnya, jujur dari biayanya, jujur dari kekuatannya, jujur dari, pokoknya jujur, tidak banyak alasan. Manakala seorang itu jujur, pastilah akan sampai yang dia cita-citakan. Tapi di saat dia itu pencitraan, dia itu ingin dipandang oleh orang, Allah akan persulit dia. Dan itu bagian dari Allah cinta kepada hamba tersebut. Kalau seorang itu hatinya terpaut kepada manusia, namun banyak orang melihat dirinya itu adalah orang yang taat kepada Allah, ini bahaya bagi dirinya di kehidupan akhiratnya dan bagi dirinya di kehidupan dunia. Karena di kemudian hari pasti Allah bongkar. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang itu berhenti belajar tentang tauhid. Tapi bukan hanya sekadar teori tauhid, tapi menanamkan tauhid. Kita harus belajar kepada seorang yang Rabbani, orang yang alim Rabbani. Sebagaimana tidak setiap orang yang bisa bahasa Arab dia bisa mengajarkan bahasa Arab.
Tidak setiap orang yang paham tauhid dia bisa menanamkan ke hati kaum muslimin tauhid. Kita harus benar belajar kepada siapa. Pengertian dan yang lainnya itu mudah, tapi menanamkan iman kepada kaum muslimin tidak setiap orang itu ya diberikan kemampuan. Hanya orang-orang yang jujur mengajarkannya dan yang belajar juga harus jujur. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.